Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Gracelia Nur Aziza dari kelas AK 302, mata kuliah akuntansi biaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS yang sudah saya kerjakan secara kelompok kemarin dengan materi penentuan harga pokok atas produk bersama dan produk sampingan. Pendahuluan, akuntansi biaya untuk produk bersama dan produk sampingan melibatkan alokasi joint cost yang kompleks pada proses produksi gabungan hingga split of point. Materi makalah ini mencangkup pengertian karakteristik metode akuntansi, studi kasus nyata, serta pembahasan implikasinya berdasarkan sumber akademik dan praktik Indonesia. Pengertian dan karakteristik. Produk bersama atau joint product adalah dua atau lebih produk yang dihasilkan secara simultan dari proses produksi yang sama menggunakan input bersama, dengan nilai jual relatif signifikan dan seimbang. Joint cost adalah biaya produksi atau bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead, hingga titik pemisahan atau split of point, di mana produk dapat diidentifikasi secara terpisah. Produk sampingan atau byproduct adalah output sekunder dengan nilai jual rendah, kurang lebih 10-20% dari total nilai. Sering tidak disengaja, seperti limbah yang dapat dijual. Karakteristik utama, ketergantungan proses atau tidak dapat dihindari. Alokasi biaya arbitrer dan dampak pada harga pokok produksi atau HPP serta persediaan. Produk bersama dan produk sampingan memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi nilai ekonomis, tujuan produksi, maupun perlakuan akuntansinya. Produk bersama dihasilkan secara simultan dan memiliki nilai jual yang relatif seimbang sehingga setiap produk dianggap sebagai output utama dari proses produksi. Selain itu, produk bersama tidak dapat diidentifikasi secara terpisah sebelum mencapai split of point. Sebaliknya, produk sampingan memiliki karakteristik nilai jual yang rendah dan tidak menjadi fokus utama perusahaan dalam melakukan proses produksi. Anton 2017 menyatakan bahwa produk sampingan seringkali diperlakukan sebagai hasil tambahan yang pemanfaatannya bergantung pada kebijakan manajemen. Namun demikian, keberadaan produk sampingan tetap memberikan manfaat ekonomi dan berpotensi mengurangi total biaya produksi produk utama. Perbedaan karakteristik ini menjadi dasar penting dalam menentukan metode akuntansi yang digunakan. Kesalahan dalam mengklasifikasikan produk bersama dan produk sampingan dapat menimbulkan distorsi dalam perhitungan harga pokok produksi serta memengaruhi pengambilan keputusan manajerial. Metode akuntansi. Akuntansi produk bersama. Akuntansi joint product fokus pada alokasi joint cost ke masing-masing produk menggunakan metode standar akuntansi biaya. Metode alokasi nilai jual relatif atau sales value at split off. Joint cost dibagi berdasarkan proporsi nilai jual di split of point. Kelebihan refleksi nilai pasar aktual. Kekurangan tidak cocok jika produk belum marketable. Nilai pasar hipotesis. Estimasi nilai pasar setelah kurangi biaya further processing dari harga akhir. Kelebihan akurat untuk produk memerlukan proses tambahan. Kekurangan subjektif estimasi. Unit fisik atau berat. Alokasi berdasarkan volume atau output fisik. Kelebihan mudah dihitung, kekurangan abaikan perbedaan nilai. Biaya rata-rata tertimbang. Bobot berdasarkan faktor seperti ukuran atau volume. Kelebihan fleksibel, kekurangan arbitrer bobot. Akuntansi untuk produk sampingan. Akuntansi by product tidak dialokasikan joint cost signifikan. Fokus kurangi biaya produk utama. Metode utama non-cost atau metode nilai penjualan. Pendapatan by product kurangi HPP atau biaya produksi utama atau tambah pendapatan nilai. Jurnal utama kas didebet
biaya produksi di kredit. Cost method atau biaya pengganti atau pembalikan. Alokasikan estimasi biaya ke byproduct berdasarkan replacement cost atau net realizable value atau NRV sama dengan harga jual dikurangi biaya further processing. Jurnal utama byproduct inventory di debit, produksi utama di kredit. Contoh perhitungan akuntansi untuk produk bersama. Suatu perusahaan mengeluarkan biaya sebesar 480 juta untuk menghasilkan 3 produk bersama, yaitu produk A, produk B, dan produk C. Nilai jual masing-masing produk pada split of point adalah sebagai berikut. Produk A 25% dari total nilai jual, produk B 36,67% dari total nilai jual, produk C 38,33% dari total nilai jual. Berdasarkan metode nilai jual relatif, alokasi biaya bersama dilakukan sebagai berikut. Produk A 25% dikali 480 juta sama dengan 120 juta. Produk B 36,67% dikali 480 juta sama dengan 176 juta 16.000. Produk C 38,33% dikali 480 juta sama dengan 183 juta 984.000. Akuntansi untuk produk sampingan. PT Kayu Jaya proses 100 pohon kayu menjadi papan utama, menghasilkan biaya produksi bersama 100 juta. Pada titik pemisahan, 80 balok papan utama ditambah 20 ton serbuk gaji atau sampingan. Penjualan papan 200 juta, serbuk 10 juta. Hasil HPP papan jadi 90 juta dari 100 juta dikurangi 10 juta. Laba kotor 200 juta dikurangi 90 juta sama dengan 110 juta. Dampak akuntansi produk bersama dan produk sampingan terhadap harga pokok produksi. Dampak utama produk bersama atau nilai setara. HPP menurun dengan alokasi proper. Tanpa alokasi, semua biaya dibebankan ke satu produk. HPP utama terlalu tinggi dengan alokasi atau NRV atau penjualan relatif. HPP setiap produk lebih rendah 10-30%. Contoh, CV Tri Utama Jaya dikurangi HPP turun setelah alokasi joint cost. Dampak utama produk sampingan atau nilai rendah. Metode tanpa alokasi, HPP utama turun dikurangi pengurangan HPP. Dengan revenue sampingan kurangi HPP utama langsung. Pendapatan lain tidak pengaruhi HPP tapi tingkatkan laba bersih. Metode alokasi HPP utama naik sedikit. Bagian joint cost dialokasikan ke sampingan. HPP utama sama dengan joint cost dikali NRV utama dibagi total NRV. Manfaat praktis. Pricing kompetitif, HPP rendah, harga jual bisa lebih murah. Inventory akurat. Valuation sesuai PSAK 14. Keputusan manajer sell or process further berdasarkan HPP real. Kesimpulan, alokasi joint cost selalu turunkan HPP per produk dibanding metode sederhana, krusial untuk UMKM agar kompetitif. Studi kasus. PT Citras Konveksi mengeluarkan total biaya produksi sebesar 100 juta dengan komponen biaya yang didominasi oleh bahan baku kain. Dari proses produksi tersebut dihasilkan 1000 unit jaket yang memiliki nilai jual tinggi dan 500 unit kaos dengan nilai jual relatif rendah. Permasalahan metode perhitungan yang digunakan saat ini, perusahaan masih menggunakan metode sederhana dalam menentukan harga pokok produksi atau HPP, yaitu dengan membagi total biaya produksi dengan total unit output yang dihasilkan tanpa membedakan jenis produk. Dengan metode ini, total biaya 100 juta dibagi dengan total output 1.500 unit atau 1000 jaket ditambah 500 kaos. Pendekatan tersebut menyebabkan HPP yang dihasilkan menjadi tidak akurat karena 1.
Mengabaikan perbedaan nilai ekonomis antara jaket dan kaos. 2. Tidak memperhitungkan konsep biaya bersama atau joint cost yang seharusnya dialokasikan berdasarkan manfaat ekonomi masing-masing produk. 3. Menyebabkan distorsi biaya, di mana jaket cenderung mengalami overcosting dan kaos mengalami undercosting. Akibatnya, harga jual jaket berpotensi menjadi kurang kompetitif di pasar, sementara harga kaos tidak mencerminkan biaya yang sebenarnya. Kondisi ini juga berdampak pada ketidakakuratan penilaian persediaan atau inventory valuation dalam laporan keuangan. Metode alokasi biaya bersama dialokasikan berdasarkan proporsi manfaat ekonomi produk setelah split of point. Metode utama adalah nilai jual relatif atau relative sales value, yang membagi biaya 100 juta berdasarkan rasio nilai jual jaket dan kaos terhadap total nilai jual gabungan. Asumsikan nilai jual jaket 500 per unit dan kaos 100.000 per unit. Berdasarkan studi kasus serupa, total nilai jual 1.000 dikali 500.000 ditambah 500 dikali 100.000 sama dengan 500 juta ditambah 50 juta sama dengan 550 juta. Rasio jaket 500 juta dibagi 550 juta sama dengan 90,91%. Kaos 9,09%. Biaya dialokasikan jaket 90.910.000, HPP 90.910 per unit. Kaos 9.090.000, HPP 18.180 per unit. Metode ini lebih akurat daripada pembagian rata atau 66.667 unit untuk semua yang saat ini digunakan. Dampak terhadap HPP dan profitabilitas. Metode rata menyebabkan overcosting jaket 66.667 dibandingkan 90.910 sebenarnya lebih rendah relatif. Dan undercosting kaos, distorsi margin laba dengan alokasi nilai jual relatif. Produk jaket HPP 66.667, HPP alokasi relatif 90.910, selisih 24.243. Dampak profitabilitas, margin lebih tipis, harga jual kurang kompetitif. Kaos 66.667, HPP alokasi relatif 18.180, selisih kurang 48.487. Dampak profitabilitas, margin lebih tebal, potensi underpricing. Kesimpulan dan saran. Penentuan harga pokok produk bersama atau joint product dan produk sampingan atau by product merupakan proses kompleks dalam akuntansi biaya yang bertujuan mengalokasikan biaya produksi gabungan secara adil untuk mencerminkan nilai relatif masing-masing output. Produk bersama yang memiliki nilai jual relatif setara memerlukan metode alokasi seperti nilai pasar relatif atau NRV, nilai jual pada titik pemisahan atau ukuran fisik, sedangkan produk sampingan bernilai rendah lebih sering menggunakan pendekatan tanpa alokasi atau pengurang HPP atau pendapatan lain. Untuk kesederhanaan dan materialitas rendah, pendekatan ini tidak hanya memastikan akurasi harga pokok produksi atau HPP dan laporan keuangan, tetapi juga mendukung keputusan manajerial seperti sell or process further, optimalisasi efisiensi, dan peningkatan profitabilitas melalui pemanfaatan output sekunder. Pilih metode sesuai materialitas. Menggunakan metode tanpa alokasi untuk produk sampingan kurang lebih 10% total revenue atau ideal UMKM, dan alokasi proporsional untuk joint product atau sampingan signifikan agar sesuai PSAK 14 IAS 2. Lakukan analisis sell or process further, hitung incremental revenue
versus additional cost sebelum olah lanjutan produk sampingan. Hindari kerugian tersembunyi. Implementasikan sistem ERP terintegrasi, otomatisasi alokasi biaya, dan tracking NRV real time untuk kurangi subjektivitas estimasi dan tingkatkan akurasi inventory valuation. Konsistensi dan dokumentasi, tetapkan kebijakan metode tetap dalam perusahaan. Dokumentasikan asumsi atau misalnya GP margin target pada reversal cost, dan lakukan sensitivity analysis terhadap fluktuasi harga pasar. Pelatihan dan audit reguler. Edukasi staf akuntansi tentang implikasi metode terhadap rasio keuangan, serta lakukan review berkala untuk compliance pajak dan kepatuhan standar akuntansi nasional atau internasional. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.